wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Para asatir, para ustaz, para alim, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Bukit Indah Sukajadi yang juga saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk keberapa kalinya saya silaturahmi di masjid ini. Mungkin yang terakhir 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2021, tahun sebelumnya. Nah, yang ingin saya sampaikan pada malam ini adalah bagaimana kita ini mengatur visi misi dalam kehidupan, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir-akhir ini umat Islam ini mendapatkan kekalahan yang terus-menerus, baik dalam skala internasional mungkin skala nasional. Dalam skala internasional, umat Islam memang didominasi oleh negara-negara barat. Dan sekarang seperti disampaikan tadi, saudara-saudara kita umat Islam di Gaza dan Palestina lagi berperang melawan orang-orang Zionis Yahudi di Israel. Ini mengapa terjadi? Umat Islam ini bisa kalah, ini mengapa? Umat Islam semakin jauh dari agama. Kalau umat Islam ini agamanya kuat, kita ini kuat. Tapi kalau agamanya lemah, maka lemah. Secara politik, secara militer, apapun lemah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mereka yang beramal soleh. Janjinya apa? Allah itu kalau berjanji pasti ditepati, pasti. Karenanya dengan janji Allah jangan khawatir. Cuma yang diberi janji pertama orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, kita ini sudah termasuk alladzina amanu apa belum? Kalau secara bahasa kita ini beriman karena kita percaya pada Allah, percaya kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada para rasul, hari kiamat percaya, takdir percaya. Secara umum kita beriman. Tetapi apakah keimanan ini sudah menjadi landasan kehidupan kita? Artinya apapun yang kita lakukan dasarnya keimanan, kan belum. Kalau percaya ya percaya, tapi kepercayaan ini masih belum menjadi landasan dalam kehidupan. Kita ini masih alladzina aslamu, orang-orang yang masuk Islam. Kalau amanu ya masih belum. Artinya orang-orang yang benar beriman
benar-benar beriman seperti orang-orang dulu. Masih jauh. Makanya di sini yang dijanjikan oleh Allah orang-orang yang beriman. Artinya apa? Apapun yang dilakukan motivasinya karena keimanan. Jadi keimanan ini memang menjadi pengendali kita, pengendali umat Islam. Ini yang pertama. Tentu seperti imannya orang-orang dulu. Yang kedua, beriman tidak cukup, tapi beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Janjinya apa? Kalau tidak beriman, tidak beramal soleh, Allah gak janji. Janjinya apa? Janjinya 3 di dalam ayat ini, 4 atau 3. La yastakhlifannahum fil ardh. Allah benar-benar memberikan mereka kekuasaan di muka bumi. Khilafah itu artinya kekuasaan, saudara. Sekarang itu khilafah gak ada. Walaupun Hizbut Tahrir ngomong khilafah, gak ada khilafah sekarang ini. Mengapa? Umat Islam gak berkuasa di muka bumi. Berkuasa itu artinya menjadi pengendali. Hatta ke orang-orang di luar Islam mengendalikan. 150 tahun yang lalu, 160 tahun yang lalu, Amerika Serikat masih bayar upeti kepada umat Islam tiap tahun. Masih bayar. Sekarang ini kita yang bayar. Karena dulu khilafah itu ada memang. Umat Allah memberikan khilafah kekuasaan 500 tahun yang lalu pada masa Sultan Sulaiman Al-Qaruni. Ketika khalifah di Turki Sultan Sulaiman, beliau dengar kabar di Prancis itu marak tarian-tarian tidak pakai baju, perempuan menari di pertunjukan tidak sopan. Sultan Sulaiman mendengar itu, kirim surat ke Raja Prancis. Dalam suratnya apa? Saya dengar-dengar di negeri kamu ada tarian-tarian tidak sopan. Negeri kamu bertetangga dengan negeri saya. Saya khawatir penyakit di negeri kamu menular pada rakyat saya. Maka sejak surat ini kamu terima, harus dihentikan tarian-tarian seperti itu. Kalau enggak dihentikan, saya yang akan datang, yang akan menghentikan. Langsung sejak surat ini diterima, di Prancis selama 100 tahun enggak berani ada pertunjukan tarian-tarian telanjang. Ini namanya khilafah. Jadi mengatur seluruh dunia. Sekarang ini kita yang diatur, saudara. Yang diatur itu kita. Mengapa? Ya berarti kita sudah bukan alladzina amanu wa amilus sholihat. Bukan. Ya beriman, kita memang bukan orang kafir, tapi bukan beriman seperti orang-orang dulu memang. Tidak beramal-amal, tidak soleh. Kalau umat Islam ini beriman dan beramal soleh, Allah menjanjikan pertama memberikan kekuasaan pada mereka di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah memberikan kekuasaan pada orang-orang sebelum mereka. Siapa orang-orang sebelum umat Islam? Seperti Nabi Sulaiman atau nabi-nabi yang lain mengendalikan bumi. Itu maksudnya. Ini janji yang pertama. Yang kedua apa? Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum. Allah akan meneguhkan agama mereka yang memang diridhai oleh Allah bagi mereka. Artinya apa? Agama Islam ini dijadikan agama yang teguh, dijadikan agama yang kokoh, dijadikan agama yang berwibawa, punya posisi di hati umat manusia. Ini agama Islam. Ketika umat Islam ini imannya kuat dan beramal soleh. Sekarang ini enggak, saudara. Mengapa? Jangankan orang kafir, saudara kita sendiri yang sama-sama mengaku Islam memaki-maki terhadap agama. Dan memaki-maki lewat medsos. Ada
Ada yang bilang kalau mau musim haji dulu, nggak perlulah haji, buang-buang duit, nggak perlu ke Mekah. Ini orang Islam dan orang Melayu kayaknya, cuma tinggal di Jakarta, tapi bukan orang Batak karena sudah di Jakarta. Artinya umat agama Islam ini nggak wibawa. Kalau umat Islam ini imannya kuat, orang-orangnya beramal soleh, agama ini oleh Allah diteguhkan, benar-benar berwibawa, dijalankan oleh umat. Takut dengan agama ini. Nah, sekarang ini jadi olok-olok agama ini. Mengapa? Ya karena kita yang jauh dari agama. Ini janji yang kedua. Yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan menukar rasa takut mereka, rasa takut setelah rasa takut ditukar dengan keamanan. Artinya umat Islam ini benar-benar aman karena musuh gak berani. Musuh gak berani. Sekarang ini kita yang gak berani, musuhnya yang berani. Saudara-saudara kita di mana, di Gaza digempur oleh Israel ya. Yang korban yang banyak anak-anak kecil dan wanita-wanita, orang-orang tua. Tapi negara barat banyak yang diam, nggak ada teriak-teriak asasi manusia, nggak ada. Ya ada sebagian. Amerika malah mengirimkan senjata ke Israel. Tiap malam Gaza itu dihujani dengan bom. Padahal Gaza ini kan cuma berapa puluh kilo. Tadi malam ini ratusan rumah rata dengan tanah, dibom dari atas. Kalau lihat di video kan bom-bom yang canggih yang untuk ngebom di Gaza itu, entah sudah berapa ribu. Ini umat Islam di sekitar Palestina diam semua, malah kayak pro Israel, seakan-akan pro Israel. Ya nggak tahu lah, diam, nggak berani. Dan ini bukan urusan senjata, saudara. Negara-negara Arab yang membeli senjataannya Amerika itu negara Arab semua. Di negara-negara Arab itu yang namanya pesawat tempur, namanya rudal, lebih banyak daripada miliknya Indonesia. Tapi kan tentara-tentara mereka, ada pernyataan ya dari Presiden Liga Arab, dari Presiden Yaman. Apa kata Presiden Yaman waktu pertemuan Liga Arab? Kita ini punya tentara semua, kita gak punya musuh. Senjata punya, untuk siapa? Untuk membunuh rakyat sendiri. Gak ada untuk membunuh Yahudi, gak ada. Jadi artinya apa? Yang pertama, umat Islam ini lemah dalam persaudaraan. Dalam persaudaraan lemah. Karenanya ini masalah persaudaraan jangan dianggap enteng. Kita ini sesama umat Islam ini bersaudara. Dan ini lemah. Ada yang dipecah belah dengan perbedaan aliran. Ada yang dipecah belah dengan parpol. Dipecah belah dengan perbedaan capres dan lain sebagainya. Dan ini gak boleh. Kita ini gak boleh bermusuhan, pecah hanya gara-gara pilpres, yang pileg, pilpres, pilek, namanya aja pilek, kan gak sehat berarti. Pilek itu kan gak sehat, emang gak sehat negeri kita ini. Gak sehat dijadikan istilah. Pilpres jangan. Kita gak perlu ya menghadapi pilpres ini saling memaki-maki, gak perlu. Jauhkan kita dari seperti itu. Mengapa? Agar kita ini dewasa di dalam berdemokrasi. Karena bagaimanapun calon-calon yang ada itu saudara kita semua. Yang mendukung juga umat Islam. Jangan dikira hanya Pak Anies yang pendukungnya kiai sama ustaz. Pendukungnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar, kiai dan ustadznya itu banyak. Dan mereka kalau mengeluarkan dalil kita gak bisa bantah, saudara. Mengapa? Alim-alim orangnya. Kalau kita maki-maki ya berantem sama umat Islam. Karenanya kita gak perlu maki-maki.
Ya kita anggaplah ini memang pilihan semua. Pak Prabowo pilihan, Pak Ganjar pilihan, Pak Anies pilihan. Walaupun saya pribadi mungkin condong Pak Anies, tapi ya saudara ya nggak perlu ikut saya, nggak apa-apa, punya pilihan sendiri, nggak apa-apa, demokrasi. Ustadz-ustadz yang mendukung sebelah itu punya dalil juga, kita kerepotan. Saya kalau ditanya, Pak Kiai apa alasannya condong? Saya suka-suka aja, nggak punya alasan. Saya ini bukan ahli politik. Ya cocok, ya udah cocok gini aja. Soal alasan itu urusan pakar politik, bukan urusan saya. Nah, dan umat Islam ini saudara, umat Islam Gaza ya, Gaza ini luar biasa. Di Gaza ini bikin Israel gak bisa tidur itu. Saya baca, saya kan punya Facebook khusus Facebook Arab. Grup-grup Arab tuh gabung di situ. Ternyata apa? Orang Yahudi itu sekarang banyak tiap hari meminum obat penenang karena stres. Ya gimana? Sebentar mau keluar rumah, sirine meraung-raung. Rudal kiriman Hamas mau datang. Nah sembunyi mereka. Mau keluar lagi, meraung-raung lagi. Terus gitu. Mereka ini takut. Malah di Gaza mungkin lebih aman di Gaza itu, walaupun digempur. Artinya lebih menerima terhadap kenyataan. Ini umat Islam. Artinya umat Islam ini kalah bukan karena senjata. Enggak. Senjatanya canggih saudara. Tapi mengapa umat Islam ini lemah? Ya seperti di dalam hadis lain itu. Umat Islam ini wahan. Wahan itu lemah. Para sahabat bertanya, mal wahan ya Rasulullah? Wahan itu apa? Rasulullah bersabda, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Dikiranya kalau berperang langsung mati. Enggak juga kalau belum waktunya. Walaupun enggak perang, kalau waktunya mati ya mati juga. Sama saja saudara. Tapi itu siapa? Ya kita, bukan siapa. Kita yang seperti itu. Umat Islam ini dari dulu menang perang itu bukan karena senjatanya lebih lengkap, bukan. Bukan karena tentaranya lebih banyak, bukan. Mengapa perang? Karena iman dan orangnya soleh-soleh. Allah yang memenangkan. Coba bayangkan ya, kita lihat sejarah perang pada masa Rasulullah SAW. Misalnya pada waktu perang Badar, yang disebut Yaumal Furqan, hari yang membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Umat Islam menang. Mengapa umat Islam menang? Umat Islam ini menang dalam perang Badar semata-mata karena Islam benar. Semata-mata itu. Mengapa? Karena menurut kalkulasi militer mestinya kalah. Kok kalah? Tentaranya saja lebih sedikit. Orang kafir jumlahnya, pasukannya 1000. Umat Islam 313. 313 gelut bertengkar dengan 1000. Berarti tiap orang lawannya berapa? Kan tiap orang lawannya 3. Saudara sendirian ketemu orang kafir 3, berani enggak kira-kira? Kalau bukan karena keimanan enggak berani saudara. Oh ini sendiri ya. Tapi para sahabat berani. Mengapa? Imannya kuat. Mati hidup ini urusan Allah, bukan urusan kita. Ini jumlah tentara. Lalu senjatanya kalah juga. Yang 1000 orang musyrik ini senjatanya lengkap. Kendaraannya lengkap. Tentaranya Rasulullah yang bawa pedang untuk perang berapa? Cuma 8. Pedangnya untuk perang. Itu pun yang tajam cuma 2, yang lain gak tajam saudara. Karenanya sebelum perang dimulai, Rasulullah SAW berdoa itu memaksa. Allahumma intahlik hadhil asyabah falan tu'bada ba'dal yaum. Ya Allah,
Kalau anak buah saya ini hancur sekarang, nggak ada lagi yang beribadah setelah hari ini. Kalau sahabat-sahabat saya ini binasa hancur, setelah ini nggak ada yang beribadah kepadamu ya Allah. Rasulullah berdoa memaksa sampai-sampai selendangnya jatuh. Kemudian perang. Setelah berperang bagaimana? Umat Islam menang. Umat Islam yang gugur 14 orang. Orang kafir yang mati 70. Yang ditangkap menjadi tawanan 70. Coba bayangkan. Tentaranya lebih sedikit, senjatanya gak lengkap menang. Mengapa? Imannya kuat saudara. Karena keimanan dan kesolehan. Ini kekuatan umat Islam. Jadi bukan karena senjata. Ya mudah-mudahanlah saudara-saudara kita di Gaza diberi kemenangan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Karena memang daerah Syam ini meliputi Yordania, Syria, Lebanon, Palestina. Di dalam hadis itu, idza fasada ahlus Syam, qallal khairu finnas. Kalau penduduk Syam ini rusak karena penjajahan atau karena apa, maka kebaikan di dunia sedikit. Karena di Syam ini dikuasai Yahudi, yang bukan Yahudi, Syria dikuasai orang Syiah, Lebanon banyak Kristennya. Maka bagaimana? Negara-negara lain juga sedikit kebaikannya. Ini kalau kita berharap ya. Umat Islam ini, Hamas ini kan belum selesai perangnya. Karena Israel gak berani melakukan serangan darat. Tadi malam melakukan serangan darat dari 3 pintu, digebrak, langsung lari, ditinggal alat-alatnya. Mencoba mereka masuk semua kan mungkin. Karena apa? Kalau Hamas ini menang, ya mungkin umat Islam di belahan lain menang juga itu. Karena Syam ini kunci dunia. Kuncinya dunia Syam. Barangkali Hamas ini menang, lalu yang di sini menang juga. Bukan Hamas yang di sini. Yang barangkali Pak Anies lah menang. Barangkali. Tidak tahu. Pokoknya yang lebih pro pada Islam kalau menang. Harapan. Bukan berarti yang lain nggak pro, semuanya Muslim. Barangkali, ya barangkali aja kan. Kita ini berharap gitu. Nah, artinya apa? Umat Islam itu dari dulu menang bukan karena senjata, bukan karena jumlah pasukan. Itu perang Badar. Setelah beberapa tahun kemudian, Rasulullah SAW setelah penaklukan Hudaybiyah, Rasulullah ini mengirim utusan ke raja-raja sekitar Arab, mengirim surat masuk Islam. Ada utusan Rasulullah ke Romawi sampai di Yordania, sekarang di daerah Yordania atau Syria, dibunuh oleh orang Romawi. Akhirnya apa? Rasulullah ngirim tentara yang dipimpin oleh Panglima Zaid bin Harithah. Tentaranya berapa? 3.000. Dah banyak saudara 3.000 itu. Karena sebelumnya ya 313, 1.500. Ini 3.000 yang dikirim. Cuma sebelum berangkat Rasulullah berpesan, kalau Zaid bin Harithah ini nanti gugur, maka panglimanya diganti oleh panglima cadangan. Siapa? Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah gugur, maka diganti panglima cadangan berikutnya, Ja'far bin Abi Thalib. Loh, ini Rasulullah kok menyiapkan panglima cadangan? Berarti siap mati ini. Hanya 3.000 ini berangkat saudara. Mau menyerbu negara besar, negara superpower yang namanya Romawi. Sampai di daerah yang namanya Mu'tah, ternyata orang Romawi, Kristen, yang menyambut kedatangan tentara Islam. Jumlahnya berapa? Jumlahnya
antara 150 sampai 200.000. Paling sedikit 150, paling banyak 200.000, 150.000. Umat Islam cuma 3.000. Karena musuhnya terlampau banyak, 150.000, tentara ini rapat. Kata mereka, gimana? Perangnya jadi enggak? Lah kenapa? Musuhnya banyak. Ya jadilah, jadi. Jangan mundur. Terus ada yang ngusul, gimana kalau kita kirim utusan ke Madinah? Untuk apa? Ya minta bantuan kepada Rasulullah, tambahan pasukan. Loh, ngapain minta bantuan? Wong memang orang Madinah sedikit juga. Lah kenapa? Kita ini kalau terus perang nanti banyak yang mati. Kawannya jawab, loh kita akan berangkat memang mencari mati. Wong perang memang cari mati. Setelah di depan mata, kenapa ragu-ragu? Ya dah, hanya sepakat perang. Perang saudara. Hari pertama panglimanya gugur, Zaid bin Harithah. Malam dulu itu perang siang aja, malam sama-sama istirahat memang. Hari kedua dipimpin panglima cadangan Abdullah bin Rawahah, gugur juga. Hari ketiga panglima Ja'far bin Abu Thalib, gugur juga. Panglima perangnya. Akhirnya malam-malam rapat. Ya apa ini rek gak duwe panglima ini? Ya apa ini gak punya panglima? Besok ini siapa yang ngatur, yang mimpin? Akhirnya rapat. Waktu itu ada orang mu'allaf baru masuk Islam. Cuma dia ahli strategi militer. Siapa? Khalid bin Walid. Akhirnya apa? Anulah, kita ini gimana kalau kita serahkan kepada Khalid bin Walid? Akhirnya Khalid bin Walid diminta menjadi panglima perang. Kata Khalid bin Walid, kalau saya jadi panglima, kalian siap ikuti instruksi saya? Siap kan? Akhirnya apa? Kalau begitu kita besok pulang. Keputusannya mau pulang. Loh kok pulang? Ya kita gak mampu katanya. Pulang. Tapi walaupun pulang, kita tidak menundukkan kepala. Kita angkat kepala. Mereka gak berani sama kita. Gimana? Oleh Khalid bin Walid, sisa tentara ini, karena yang meninggal sekitar 50. Yang gugur 50 orang. Para sahabat dalam perang Mu'tah itu. Dari 3.000 sudah habis 50 orang selama 3 hari. Panglimanya 3 orang. Akhirnya apa? Pasukan ini direposisi. Yang biasanya di baris depan pindah ke belakang. Yang di belakang pindah ke depan. Yang di sayap kanan pindah ke kiri. Yang sayap kiri pindah ke kanan. Karena sebelum mulai perang, pagi-pagi berhadap-hadapan. Lalu yang baris belakang oleh Sayyidina Khalid bin Walid suruh mundur ke belakang. Yang baris belakang mundur ke belakang sampai gak kelihatan. Besok pagi-pagi muncul pelan-pelan. Karena setelah kelihatan yang depan mau mundur gabung ke belakang. Akhirnya malam-malam yang garis belakang ini mundur ke belakang. Pagi-pagi 2 pasukan berhadap-hadapan. Orang Romawi Kristen dengan orang Islam. Orang Romawi begitu melihat orang Islam terkejut mereka. Pikir mereka, mana yang kemarin kok sudah ganti orang katanya. Dikira ganti orang, padahal tempatnya yang ganti. Yang biasanya di depan pindah belakang, yang belakang pindah ke depan, yang kiri pindah kanan. Kata orang Romawi, mana yang kemarin? Mereka heran. Mereka, orang Romawi gak berani maju. Di tengah-tengah mereka gak berani maju, tiba-tiba dari belakang sekelompok pasukan muncul. Tambah terkejut mereka. Duh, ada bantuan katanya. Padahal bukan bantuan, kawannya sendiri suruh muncul. Ini kan memang apa namanya ya, strategi kan memang. Setelah yang belakang muncul, Sayyidina Khalid bin Walid mundur. Pasukan mundur pelan-pelan. Gabung.
Mereka melihat, apa ini kok mundur ini? Setelah ngapung ke belakang, mundur terus dan pulang ke Madinah. Orang Romawi gak berani ngejar saudara. Mengapa gak berani ngejar? Korban mereka gak bisa dihitung. Kata Sayyidina Khalid bin Walid, saya aja selama 3 hari habis 9 orang. Jadi tiap hari membunuh 3 orang. Coba bayangkan, tiap hari membunuh 3 orang. Gimana kira-kira pikirannya? Belum sahabat yang lain. Yang Kristen ini gak bisa dihitung. Artinya apa? Walaupun mundur ini gak kalah. Sampai di Madinah, karena mereka ini mundur, ditegur sama kawan-kawannya yang gak ikut. Kok mundur? Kenapa mundur? Gak melanjutkan peperangan, kan belum menang. Akhirnya para sahabat menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah, apakah kami ini hal nahnu al-farraru? Apakah kami ini pelarian perang Rasulullah? Kalau pelarian perang kami bersalah, mohon ampun. Ternyata apa? Kata Rasulullah, lah, enggak. Kamu ini bukan pelarian, bal antumul karrohun. Kamu ini penyerang katanya. Mundur ini karena musuh terlampau banyak memang. Bayangkan saudara, 3.000 melawan 150.000. Kalau 3.000 melawan 150.000, tiap orang itu musuhnya berapa berarti? Kalau dikalkulasi, berapa itu? Per orang kan melawan 50 orang kan. Saudara sendirian jumpa orang kafir 50, berani kira-kira? Kan mikir-mikir itu. Ya cuma ya karena para sahabat ini imannya kuat, berani aja. Wah, Rasulullah yang nyuruh itu. Ini keimanan para sahabat. Artinya apa? Umat Islam ini dari dulu menang atau kalah bukan karena banyak uangnya. Bukan karena banyak senjatanya. Ya senjata memang harus siap. Dan alhamdulillah ya saudara kita, tentara-tentara Hamas ini senjatanya lengkap sekarang. Walaupun gak selengkap punya Israel. Karena rudalnya Hamas walaupun menghantam gedungnya Israel, gak ada yang sampai hancur. Paling cuma bolong di atas. Ke bawah itu gak apa-apa. Tapi paling enggak orang Yahudi kan sudah gak bisa tidur itu. Mereka sudah minum obat penenang terus tiap hari. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan lah segera bubarlah negara Yahudi. Amin Allahumma amin. Nah ini artinya apa? Kemenangan seperti ini, umat Islam itu bisa meraih kemenangan semata-mata kalau umat Islam ini kembali ke agama Allah. Artinya apa yang kita lakukan motivasinya karena keimanan, bukan karena apa-apa. Dan ini harus latihan saudara. Karena kita ini ya sejak kemarin-kemarin di Jawa, entah di sini. Di Jawa itu kalau ada pilkades, ada pilkada, pokoknya pil-pil, yang dipilih itu biasanya yang ngasih amplop saudara di Jawa. Artinya motivasinya bukan karena iman, tapi karena amplop. Di Batam kira-kira bagaimana? Gak ada ya, gak ada amplopnya San. Hah? Apa? Gak ada ya. Apa pakai transfer atau bagaimana? Oh kadang-kadang nggak pakai amplop, pakai transfer itu. Dan lebih banyak kalau pakai transfer itu. Berapa rekeningnya Ustaz? Dan kalau Ustaz itu amplopnya lebih tebal saudara. Gitu itu. Artinya apa? Kita ini ke depan, saudara-saudara kita, pilihan apapun itu motivasinya karena iman. Artinya apa? Dipilih karena orang baik. Karenanya kita ke depannya memilih presiden, pilihlah kira-kira orang yang lebih dekat dengan ibadah, lebih dekat dengan amal soleh. Jangan yang nggak sholat saudara. Kalau nggak sholat jangan dipilih. Yang nggak sholat atau yang suka maksiat itu jangan dipilih itu. Yang dipilih ya
kira-kira yang lebih positif itu. Dasarnya keimanan. Insya Allah kalau seperti itu umat Islam itu akan meraih kemenangan. Amin Allahumma amin. Jadi itu motivasi. Perlu memang dibangun kesadaran. Kalau enggak bahaya. Bahayanya apa? Kita ini enggak ada perubahan kalau begitu. Jadi kita ini harus memilih kira-kira yang menjadi lebih bagus bagi umat Islam, bagi bangsa Indonesia. Ini maksudnya. Kalau umat Islam ini yang dilakukan atas dasar keimanan dan amal soleh, maka pasti janji-janji Allah ini akan diberikan kepada kita. Walaupun tidak seperti dulu, paling enggak lah lebih enak daripada sekarang ini. Karena kita ini dari dulu ya, sejak masa Pak Harto ingin segera diganti. Akhirnya diganti Pak Habibie sebentar, lalu Gus Dur sebentar, Megawati sebentar, Pak SBY selama 2 periode. Akhirnya kita ingin diganti. Pak SBY ini kok gak enak ya, kayak enak masa Soeharto. Sampai-sampai dulu kan ada di truk-truk itu, ada gambarnya Pak Harto senyum. Ya opore, kan begitu. Kan penak zamanku kan. Pikir-pikir kayaknya betul memang. Dulu kita kayak bosen dengan Pak Harto sampai di demo biar turun. Setelah Pak Harto turun, kayaknya enak zaman beliau. Diganti SBY, akhirnya ingin turun. Diganti Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowi ini kayaknya masih enak SBY dulu. Kayaknya. Sekarang ini ingin ganti yang baru. Entah yang mana kira-kira. Ya mudah-mudahan lah yang akan datang memang paling enggak ya enggak terlalu sorot. Agak enak lah bagi kita. Ya mudah-mudahan. Karena kita ini berharap. Dan ke depan ya memang ini keburukan ini semakin banyak ke depan saudara. Barangkali agak rehat sedikit. Gak terlalu lah, atau bisa direm. Gak ngeslong. Apa ngeslong itu ya? Gak bisa direm. Kita khawatir. Belum ya, loss ya. Jadi ingin seperti itu. Ya gak tahu. Ini hanya Allah yang tahu. Kita berharap seperti itu. Karenanya memang keimanan ini perlu dipupuk. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah SAW, iman kepada para malaikat, dan iman kepada hal-hal yang harus kita imani. Ini yang biasa kita sebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang perlu. Karena sekarang ini memang semakin dijauhi. Tapi kita alhamdulillah ya, di negeri kita ini semakin positif. Positifnya apa? Orang-orang Wahabi itu sudah banyak kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ustadz-ustadz Wahabi ini banyak kembali ke Ahlus Sunnah tuh banyak di Jawa. Saya tahun 2021 diundang di Jawa Tengah dialog dengan 50 ustadz mereka. Dan sekarang alhamdulillah mereka sudah Ahlus Sunnah itu. Sudah maulid, sudah baca burdah, sudah ziarah kubur. Malah kalau ngobrol dengan saya, mereka ini sudah lebih klinik dari saya. Saudara ngerti klinik? Percaya yang aneh-aneh yang berhubungan dengan alam kubur. Waktu wah ini kok melebihi saya sekarang ini. Sudah berubah. Akidahnya sudah wujud kidang bangkok sekarang. Dan ini perlu kita tanamkan. Kemudian pendidikan anak-anak kita juga perlu kita jaga. Karena sekarang ini memang anak-anak ini kalau tidak dijaga ya, dalam dunia anak-anak sekarang yang ada teknologi yang akan menjemput itu siapa? Yang siap menerkam? Narkoba. Narkoba ini memang benar-benar merajalela, nggak bisa dikendalikan. Karena masuk ke daerah
Kepri, ke daerah Riau, itu melalui jalur laut narkoba ini. Saya dengar dari kawan-kawan di TNI dan Polri seperti itu. Ya kadang-kadang yang menjaga itu juga yang menjadi pengedarnya. Ingat tahun kemarin ada Kapolda ditangkap itu karena menjadi agennya sabu-sabu. Wah, kalau yang jaga yang sudah mengedarkan tambah ruwet ini. Ini namanya pagar makan tanaman. Mestinya pagar menjaga tanaman, malah pagarnya yang makan. Kalau penegak hukum yang melanggar hukum atau melindungi pelanggar hukum, berat bagi kita. Jadi yang menunggu narkoba anak-anak ini. Yang kedua apa lagi yang menunggu? Pergaulan bebas. Yang ketiga apa lagi? LGBT. Yang keempat, akidah-akidah yang tidak benar. Ini anak-anak remaja sekarang. Yang kelima, paling enggak HP dan isinya HP. Isinya HP itu apa? Ya apa saja yang ada di HP. Kalau yang positif gak apa-apa, yang negatif yang banyak. Ini anak-anak kita kalau tidak dijaga. Karenanya memang pada masa-masa seperti sekarang ini, pendidikan anak yang paling bagus itu masuk pondok pesantren. Terutama yang masa-masa puber setelah lulus SD. Mengapa? Karena di pondok gak ada main HP, gak ada TV, steril, ya. Dunia luar gak bisa masuk. Maksudnya yang negatif-negatif, yang merusak itu yang gak bisa masuk. Pergaulan juga dijaga di pondok. Ini pondok, ini yang bagus sekarang. Kalau gak begitu bahaya memang. Dan alhamdulillah kesadaran pondok sangat tinggi di negeri kita. Sehingga di daerah-daerah banyak sekolah negeri itu gak ada muridnya. Malah ada SMP muridnya kelas 1, 2, 3, 9 orang. Karena banyak yang mondok itu. Di daerah-daerah ada sebagian sekolah dasar yang merger, muridnya gak ada, murid barunya ke pondok semua. Atau paling enggak ke MI, Madrasah Ibtidaiyah. Karena lengkap, ada sholatnya, ada pengajiannya, ya, ada mengaji Al-Qurannya lengkap. Ini masyarakat sekarang kesadarannya luar biasa. Ya barangkali ini menuju Islam lebih bagus ke depan. Dan barangkali ini ditandai dengan kemenangan umat Islam di Gaza. Amin Allahumma. Dan menang juga, entah kapan menangnya. Saya tanya sama guru-guru saya, sudah hampir katanya. Guru-guru saya di Timur Tengah, ini kapan Syekh? Kita ini gelisah di sini kalau Gaza ini kalah. Setiap lihat berita sakit hati terus. Ini sudah hampir. Kapan? Ya hampir. Ya pokoknya hampir ya gak tahu kan hampir. Mungkin dibandingkan dari dulu lebih hampir sekarang daripada kemarin. Ya mudah-mudahan. Amin Allahumma. Karena ada sebagian orang soleh bermimpi umat Islam itu bebas datang ke Masjidil Aqsa. Barangkali ini bisyarah umat Islam akan menang. Amin Allahumma. Kalau kita aminkan di sana menang, mungkin di sini menang juga. Mungkin. Ya mudah-mudahan. Amin Allahumma. Saya kira ini yang perlu kita bicarakan pada malam ini dalam tausiah yang tidak ada judulnya dan memang nggak memberi judul apa pada saya. Saya bicara apa? Terserah Pak Kiai katanya. Pokoknya ngomong aja katanya. Jadi dari tadi bingung mau ngomong apa gini. Saya kira ini ya, sebelum kita off mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Pertanyaan tentang akhirat, bukan tentang dunia. Ya, silakan ada pertanyaan dari jamaah. Oh itu ibu-ibu itu mau tanya. Ibu-ibu ada. Ibu ada pertanyaan mengenai ya.
Ustaz katakan tadi ya, artinya kalah. Apakah penyebabnya itu saat ini memang tidak ada yang kekuasaan yang ada di zaman umat Islam seperti yang Rasulullah perjuangkan, yang para sahabat perjuangkan, yaitu dalam bentuk khilafah. Seperti itu saja Ustaz. Maka jadi memang lemahnya umat Islam ini akhir-akhir ini ya, sejak 100 tahun yang lalu atau sebelumnya, memang umat Islam ini pertama semakin jauh dari ilmu agama, artinya merosot dalam hal ilmu pengetahuan agama. Ini bukan di sini, tapi di negara-negara Arab. Kalau di sini kan memang Islamnya kan belakangan kan. Kalau di Indonesia ini saudara, ketika 600 tahun lalu yang Islam itu pusatnya di Jawa melalui Wali Songo, lalu cabang-cabangnya di luar Jawa. Setelah Islam ini masuk ke negeri kita, bangsa kita yang Islam kira-kira baru 20%. 20% bangsa kita Islam, kita kedatangan penjajah. Awalnya Portugis ya, lalu Spanyol. Setelah Spanyol, Belanda. Lalu Jepang sebentar, setelah itu Belanda lagi. Ini diperkirakan 300 tahun atau 350 tahun sekitar itu. Nah, itu ketika penjajah masuk, umat Islam ini di Nusantara baru 20%. Dan gak bisa merdeka. Kemudian ulama-ulama kita terus menyebarkan Islam. Setelah Islam ini kuat, akhirnya baru melakukan perlawanan pada Belanda, Indonesia. Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, umat Islam ini 90%. Artinya apa? Yang 70% Islamisasi itu masa-masa penjajahan. Sekarang ini kita sudah merdeka, sisanya malah gak mampu kita Islamkan. Dulu leluhur kita ya, maksudnya guru-guru kita dulu, masa-masa sulit dan penjajahan mengislamkan 70%. Sekarang sudah merdeka, sisanya gak diislamkan. Malah kadang-kadang ada saudara kita masuk Kristen itu, masuk Hindu, masuk apa. Ini mengapa seperti ini? Umat Islam itu jauh dari agama. Kita kan tahu kan ya, dulu ada anaknya Pak Karno pindah ke agama Hindu. Tahu? Ini mengapa pindah? Malah ini dulu suaminya kan Habib kan ketika masih awal menikah itu. Suaminya orang Arab, orang dekat dengan agama. Akhirnya cerai terus, malah ini mengapa jauh dari agama? Karenanya memang pertama ya, umat Islam ini kalau ingin maju, ilmu pengetahuan agama ditingkatkan. Dan ini memang sekarang ini realita memang di satu sisi kalau hal-hal yang mendasar, ilmu agama ini meningkat sekarang. Artinya apa? Era 2000-an dibandingkan 90 ke bawah, orang-orang yang pandai baca Quran lebih bagus. Orang-orang tua-tua dulu, orang-orang yang usianya 50 ke atas, itu baca Qurannya agak fasih. Tapi yang 50 ke bawah ini sudah agak fasih. Artinya kan di satu sisi ini kan positif kan. Artinya umat Islam lebih banyak yang bisa baca Quran. Ini untuk ilmu agama tingkat dasar. Tapi di sisi lain untuk ilmu agama yang mendalam-mendalam, yang alim-alim ini merosot sekarang. Karena kiai-kiai kita yang alim-alim seperti dulu sekarang ini jarang. Ulama-ulama di negeri kita yang alim seperti kiai ulama-ulama dulu tuh jarang sekarang. Jadi kalau ilmu yang mendasar ini meningkat, tapi ilmu yang menengah ke atas ini berkurang sekarang.
Dan ini harus ditingkatkan, saudara. Ini yang pertama ya, umat Islam. Yang kedua juga merosotnya umat Islam ini faktor makanan. Faktor makanan bagaimana? Jadi zaman semakin akhir ini semakin banyak barang syubhat. Semakin banyak syubhat. Syubhatnya apa? Ya kadang-kadang ya makanan-makanan yang campuran kita nggak tahu. Ya mungkin halal, secara zahir halal, tapi halal betulan apa enggak kan nggak tahu itu. Dan kita enak saja mengkonsumsi itu. Selain juga ya memang di akhir zaman ini barang-barang syubhat semakin merajalela. Contohnya seperti praktek riba. Praktek riba. Ini kan luar biasa sekarang. Ini kan berpengaruh terhadap kesolehan. Karena orang kalau yang dimakan itu perkara halal, biasanya hati ini terang. Yang dipikirkan itu akhirat terus, kebaikan terus. Kalau yang dimakan ini barang syubhat, hati menjadi gelap. Kalau gelap bagaimana? Pemalas, nggak rajin beribadah, nggak rajin beramal soleh. Kalau yang dimakan ini barang haram, ini bukan cuma gelap, saudara, sangat gelap, hitam pekat. Yang termotivasi dalam pikirannya maksiat terus itu. Mengapa? Yang dimakan barang haram. Karenanya kita ya kalau punya anak, hati-hati. Kalau dapat uang, kalau haram itu jangan dikasih ke anak. Jangan sampai jadi makanan, jadi daging. Jadi apa? Ya, memang barang haram itu gak bisa dimiliki. Contoh, uang hasil judi itu haram dipakai. Caranya gimana? Kembalikan sama yang punya. Solusinya begitu. Atau misalnya uang sogok, misalnya pilkades, pilwali, dapat uang dari calon, itu haram digunakan. Solusinya gimana? Ya kembalikan sama yang ngasih. Ini uang kamu, loh saya kasihkan kamu, tapi haram ini, kan nggak bisa dimiliki. Kembalikan emang. Itu kalau haram. Yang susah ini kalau pakai alasan. Dulu menjelang pil-pil ini orang nelpon saya, Kiai, ini gimana hukumnya ini? Saya ini dapat rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak disangka-sangka. Loh gimana? Saya ini pulang kerja, tiba-tiba di rumah ada amplop, katanya. Saya nggak pernah dapat amplop. Ini kan rezeki. Isinya apa? Uang sama gambar. Saya bilang, ini menurut keputusan fatwa Nahdlatul Ulama Jawa Timur tahun 2005 ini haram. Terima kasih Kiai. Besoknya habis coblosan nelfon lagi, Kiai, ini katanya haram, mau diapakan ini? Ya kembalikan sama yang ngasih. Kita nggak tahu siapa yang ngasih, padahal ada gambarnya itu. Nggak tahu katanya. Nggak tahu. Ini memang yang haram-haram dihindari. Kalau syubhat memang rata-rata sekarang syubhat. Karena transaksi semuanya pakai bank, pakai ATM, dan itu semuanya riba itu saudara ya. Perbankan kan rata-rata riba, kecuali bank syariah. Dan bank syariah itu ya syubhat. Kalau halal thayyibah ya enggak. Karena namanya aja bank itu. Menurut mayoritas ulama. Kalau bank konvensional ini mayoritas ulama yang mengatakan riba dan haram. Ada yang mengatakan enggak haram itu. Jadi kalau kerja di situ ikut ulama yang enggak mengharamkan, tapi mayoritas bilang haram. Kalau enggak ada kerjaan lagi ya ikut ini aja. Kalau ada ya mungkin pindah kerja. Ini memang apa? Ya masalah zaman sekarang ini. Jadi memang faktor makanan juga. Karena kalau makanan ini haram, motivasi dalam pikiran yang haram-haram. Kalau makanan ini halal, biasanya motivasi dalam pikiran ini ya yang positif, yang bagus. Kalau syubhat gelap, jadi pemalas itu. Nah, kita ini kira-kira yang mana yang masuk?
Ya dipikir, ini motivasinya apa ini yang termotivasi. Saya kira itu ya yang penanya pertama. Penanya kedua. Ya, silakan. Yang kedua, Pak Ariel. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bertanya mengenai Wahabi Ustaz. Tadi sempat disinggung sedikit. Wahabi itu sebenarnya apakah gagal paham dari sisi amaliyah? Apakah bisa juga dari sisi akidah dan syariah? Kemudian yang kedua, gimana kita bersikap kalau ketemu sesama saudara yang Wahabi yang mungkin agak sedikit mengganggu, misal kalau terpaksa seperti habis sholat kita ada doa sama yang teman Wahabi mungkin dimatiin speakernya atau mic-nya, itu gimana? Ini tadi. Pertama ya, Wahabi ini memang termasuk aliran sesat zaman modern. Akidahnya ya sesat, amaliyahnya sesat juga. Wahabi. Akidahnya bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya Wahabi memang. Sesatnya di mana ya banyak memang. Ini misalnya yang zahir-zahir ya, yang paling mudah. Tadi kan imamnya habis sholat zikirnya keras. Kalau Wahabi ada zikir keras langsung turun biasanya. Saya tanya, ada murid saya mantan Wahabi. Kamu dulu waktu Wahabi kalau berjamaah zikir keras langsung turun. Iya Kiai katanya. Kenapa turun? Itu perintah dari Ustaz. Alasannya apa? Kita ini menentang kemungkaran. Padahal yang benar ya memang zikir keras. Karena Rasulullah SAW sehabis sholat zikirnya tuh nyaring. Lalu para sahabat zikirnya nyaring. Hadisnya Bukhari Muslim itu. Wahabi kan protes. Lah orang zikir diprotes. Ini berarti kan persoalan kan. Padahal di dalam Al-Quran orang beriman itu kalau mendengar zikir hatinya akan bergetar, bukan marah saudara. Gimana di dalam surah sebelum surah At-Taubah itu ya, surah Al-Anfal, innamal mu'minuna ya Pak, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi ketika Allah disebut ada orang berzikir hatinya takut. Mereka ini malah berani. Ini kan masalah. Ini orang mukmin apa orang munafik Wahabi ini? Kok ada orang berzikir malah marah-marah, enggak lembut? Mestinya kan ya Allah. Mestinya kan begitu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan tambah kuat imannya. Ikut baca. Ini enggak pergi mana. Lalu dibid'ahkan. Kan enggak benar itu. Kemudian lagi, dan para sahabat ini di dalam Sahih Bukhari ya, meninggalkan tempat sholat itu menunggu Rasulullah berdiri. Rasulullah berdiri baru para sahabat berdiri. Karenanya kata para ulama, jamaah ini meninggalkan tempat sholat ketika imamnya berdiri. Jangan turun duluan. Kalau turun duluan nggak sopan namanya itu. Iya kalau jamaahnya masih ramai. Saya pernah berjamaah ya di Riau, bermakmum. Saya perhatikan habis sholat imamnya kok tetap menghadap ke kiblat, gak menoleh. Dan zikirnya cepat. Ternyata jamaahnya pergi semua. Dan mereka aswaja, cuma mungkin mau kerja, mau apa. Saya sering ke situ memang. Akhirnya karena jamaah yang lain turun semua, saya gak turun, kasihan imamnya. Ini imamnya zikir keras, kalau saya turun kan kasihan. Setelah itu berdoa, siapa yang mau baca amin, saya gak turun itu. Akhirnya sama saya sampai selesai itu. Habis itu saya ceramah. Saya ceramah menerangkan zikir. Saya bilang di sini ini
gak rajin berzikir. Ketawa mereka, iya Pak Kiai tahu yang kemarin itu katanya. Iya. Tapi ya gak apa-apa kalau ada hajat, gak apa-apa. Tapi kalau turun karena protes itu salah itu. Karena yang sesuai sunnah, kalau ikut sunnah nunggu imamnya turun, baru turun. Kalau turun duluan, yang turun duluan itu biasanya kaum wanita. Pada masa Rasulullah itu perempuan habis salam segera turun, mungkin masak kopi apa di rumahnya, karena mau menyambut suaminya, kan istri sholihah kan. Suaminya turun dari masjid disambut dengan minuman atau apa. Itu pada masa Rasulullah. Kalau laki-laki ini biasanya menunggu imam. Ini enggak ini. Kadang-kadang di belakang imam, rombongan, lalu turun bareng-bareng. Bikin kacau mereka. Ya Wahabi ya gitu itu memang saudara. Enggak benar memang. Makanya kata para ulama, Wahabi ini tanduk setan. Ada hadisnya. Kan Wahabi ini munculnya dari negeri Najd. Rasulullah diminta mendoakan Najd gak mau. Malah Rasulullah bersabda, wa biha yatlu'u qarnu syaitan. Di Najd ini akan muncul tanduk syaitan. Ya Wahabi ini kata para ulama. Mengapa disebut tanduk syaitan? Hewan itu kekuatannya ada pada tanduk. Saudara kalau sering nonton YouTube ya, yang bisa mengalahkan singa itu kan banteng Afrika. Pakai apa? Pakai tanduknya. Nah, setan ini gak kuat. Kekuatannya ada pada tanduknya. Apa tanduknya? Ya Wahabi itu. Contohnya gimana? Habis sholat, jamaah diwisik oleh setan. Ayolah turun, jangan ikut zikir, main HP di luar. Gak zikir aja, zikir dia sama imam. Istiqomah zikir. Sampai selesai doa. Lama-lama Ustadz Wahabi ceramah. Apa kata dia? Zikir berjamaah dan suara nyaring habis sholat bid'ah dan haram. Aduh, ini ikut zikir ingin masuk surga kok malah haram masuk neraka. Akhirnya apa? Besoknya gak ikut zikir. Begitu salam langsung turun. Mengapa? Kena tanduk oleh setan terlempar keluar. Itu hadis saudara. Kalau ada orang Wahabi macam-macam, ya ditegur. Jangan dimatikan. Ini kebaikan ini. Ini kebaikan. Kok dimatikan? Kalau mau matikan jangan di sini. Kemana? Di alun-alun itu ada konser, ada karaoke. Itu matikan kalau berani. Kamu beraninya sama orang berzikir di masjid lagi. Jahat kamu itu. Bilang aja begitu. Mereka kalau dibilang jahat takut. Nanti sunnah. Apanya sunnah? Sunnah kamu itu. Bilang begitu. Kalau gak percaya, ayolah jumpa ustadz kami. Ustadz Bakhtiar, ustadz siapa. Ini besok ada UAS. Suruh bawa ustadznya ini. Gak berani biasanya. Mereka ya. Jadi memang aliran gak bener tuh, hati-hati. Tanduk syaitan walhasil. Ya kalau ada disadarkan. Jangan gitulah. Itu bid'ah. Kan menurut kamu yang bid'ah. Kapan kamu belajar? Kamu seperti saya gak rajin juga belajar. Sudah menghakimi orang gitu. Kamu kayak alim. Kamu seperti saya juga gak alim gitu. Kalau gak berani. Kalau berani, kamu ini apa gitu. Oh berani saudara. Jangan tinggal diam. Kemarin ya, kira-kira 3 minggu yang lalu saya ngisi daurah di Bekasi, di perumahan Grand Galaxy, Masjid Jannatul Firdaus. Saya tanya, mengapa ngundang saya? Kiai, masjid ini selama 8 tahun dipegang Wahabi, gak ada zikir, gak ada ini, pokoknya mereka kata. Terus karena ini masyarakat sini resah, kita usir. Setelah kita usir, kita bingung juga. Ini gimana ini? Masyarakat sudah terkontaminasi. Akhirnya ngundang saya. Saya diminta ngasih daurah pelatihan mulai habis zuhur sampai jam 10 malam. Tanya jawab. Akhirnya sholat asar. Pas sholat asar,
Ternyata imamnya masih seperti biasanya, aswaja, cuma nggak ada zikir, nggak ada doa. Saya bilang, nggak ada zikir, nggak ada doa, Wahabi itu. Akhirnya apa? Mau menjelang sholat maghrib saya dihubungi, Kiai, gimana kalau Kiai yang mimpin sholat, yang jadi imam? Mengapa? Nanti Kiai yang mimpin zikir sama doa, biar nanti imam-imam memulai. Karena ini mau mulai gak enak kan? Akhirnya saya jadi imam, saya ajak zikir, ajak doa. Pas sholat isya saya terlambat, mau jadi imam. Akhirnya imam mereka, imam kita yang imami. Ternyata sudah ikut zikir juga. Cuma selesai zikir gak mimpin doa. Mengapa? Mungkin karena gak biasa berdoa, imamnya belum hafal doa aja. Ya kadang-kadang belum hafal. Saya pernah ada masjid di Riau. Saya sudah 3 kali ke situ. Jalan Ahlus Sunnah. Ternyata sudah beberapa tahun ya. Beberapa kali. Nggak ada zikir. Selesai acara, pas makan saya tanya, kan ada imam-imam. Ini sudah ngundang saya terus, kenapa nggak ada zikir, nggak ada doa bersama? Kiai, ini terus terang aja. Apa? Kami ini aswaja ikut Kiai, cuma kalau mimpin zikir kan harus mimpin doa. Nah terus, masalahnya apa? Kami nggak tahu baca apa doanya. Coba dikasihlah catatan, nanti kami hafalkan katanya. Saya pesan ya sama anak-anak yang ngaji ke saya di rumah, yang mondok, kamu harus hafal doa habis sholat itu. Nanti kamu disuruh jadi imam nggak mau gara-gara nggak hafal doa itu. Doa tahlil harus hafal, doa habis sholat 5 waktu harus hafal, harus. Kalau enggak, akhirnya pura-pura tawadhu, disuruh imami nggak mau itu. Padahal karena nggak hafal itu. Ini problem memang ya di masyarakat kita ini banyak memang. Saya kira itu pertanyaan. Saya kira sudah cukup ini jam 9. Ada lagi pertanyaan? Terakhir nih. Terakhir, bukan pertanyaan, mohon saran, masukan dan doanya buat pengurus DKI untuk tidak terjadi dan juga jemaah. Terima kasih semua. Jadi di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang kalau rajin ke masjid biasanya orang beriman. Karena saksi dalam Al-Quran. Makanya di dalam hadis sabda Rasulullah SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, "Idza ra'aitum ahadan ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu lihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikan dia orang beriman. Karenanya ya memang masjid ini kita makmurkan, terutama sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu yang afdal di masjid. Kalau sholat sunnah, yang afdal di rumah. Kalau sholat sunnah, mengapa di rumah? Agar kita punya ibadah gak ketahuan orang, biar ikhlas. Makanya kalau seperti sholat tahajud, sholat duha itu di rumah, biar rumahnya bercahaya, tenang ada di rumah, karena ada sholatnya. Karena sholat sunnah itu ada yang dianjurkan berjamaah ya, seperti sholat istisqa, sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholat gerhana, itu dianjurkan berjamaah. Mengapa? Karena syiar. Ada yang tidak dianjurkan berjamaah seperti sholat tahajud. Mengapa? Agar disembunyikan, agar di rumah aja, agar gak ada orang yang tahu. Dan jangan diposting. Kadang-kadang malam-malam alhamdulillah kok bisa nangis ya habis tahajud. Loh, ini kok diberitahukan? Mestinya disembunyikan pengumuman ke kawan-kawannya. Kapan ikhlasnya? Karena Anda yang begitu. Jadi kalau yang fardu-fardu ya di sini, termasuk kajian agama di sini.
Jadi memang perlu dimakmurkan masjid itu. Karena kalau masjid ini makmur, insya Allah ini umat Islam semakin kuat. Kalau umat Islam ini kuat, imannya kuat, maka insya Allah siapa tahu kita diberi pemimpin yang kuat. Amin Allahumma amin. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qasim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina masyayikhina wa dhabil huquq 'alaina ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.